Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Suhaimi, mahasiswa dari kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Fisip, jurusan Sosiologi, angkatan 24 kelas E, dengan NIM 12480300161. Saya di sini akan mempresentasikan komunikasi organisasi, materi tentang komunikasi organisasi dari mata kuliah administrasi publik. Yang pertama memang ada pendahuluan ya, pendahuluan terlebih gitu khusus mengenai yang sebelumnya itu mahasiswa itu diajak untuk mempelajari terkait isu-isu kontemporer, terlebih khusus mengenai manajemen pelayanan, sehingga dalam perkuliahan dapat menjadi suatu landasan bagi mahasiswa atau mahasiswi memahami bahan kajian pembelajaran pada mata kuliah pengantar administrasi publik. Yang selanjutnya capaian pembelajaran dirasa setelah memahami dan mendiskusikan materi kuliah ini gitu, khususnya administrasi publik, mahasiswa atau mahasiswi diharapkan mampu menjelaskan pembahasan konsep tentang komunikasi organisasi. Selanjutnya ada indikator capaian. Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa atau mahasiswi mampu diharapkan menjelaskan pertama konsep komunikasi organisasi, kedua memahami fungsi serta penghambat dari komunikasi organisasi. Selanjutnya ada penyajian materi itu meliputi pengertian manajemen. Menurut saya sendiri, pengertian manajemen dalam materi komunikasi organisasi dan di dalam mata kuliah administrasi publik, menurut saya dan menurut pandangan saya itu proses perencanaan atau pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya manusia, informasi dan lain-lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya di dalam komunikasi organisasi, dalam sebuah organisasi, komunikasi itu memang hal yang penting atau menjadi napas dalam keberlangsungan. Itu karena tanpa adanya komunikasi, organisasi itu tidak akan pernah berjalan dengan lurus dan bakal tidak akan mudah. Nah, komunikasi itu apa sih sebenarnya? Komunikasi itu adalah proses yang dilakukan lewat seseorang atau komunikator dengan menyampaikan stimulus yang tujuannya mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Nah, baik, selanjutnya juga karena kita materinya komunikasi organisasi, menurut saya komunikasi organisasi itu adalah pengirim atau penerima berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal ataupun informal di suatu organisasi. Konsep komunikasi organisasi merupakan kajian pada teori public relation, menyatakan bahwa upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan menyeluruh oleh suatu organisasi. Nah, adapun konsep komunikasi terbagi menjadi 3, yaitu proses, pesan, dan jaringan. Proses adalah pola komunikasi organisasi yang dibutuhkan untuk menciptakan dan saling bertukar pesan antar anggota. Pesan itu sangat penting dalam organisasi. Anggota dalam kelompok harus memperhatikan bagaimana cara mengirim dan menerima. Terakhir ada jaringan. Setiap jaringan yang menduduki jabatan tertentu dalam sebuah organisasi akan melaksanakan fungsi dari masing-masing. Adalah paham dengan teori komunikasi organisasi. Yang kedua, dapat memperkuat hubungan antara anggota organisasi dan pimpinan dari organisasi tersebut. Yang ketiga adalah mempermudah tercapainya tujuan organisasi, adanya komunikasi yang baik sehingga para anggota dan pemimpin atau pimpinan memahami perbedaan yang ada. Yang keempat,
mengetahui teori komunikasi organisasi bisa membuat seorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok yang diikuti tersebut. Manfaat yang kelima adalah untuk mengetahui tugas pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi, membuat seseorang bisa sadar akan tugas sebagai anggota maupun pemimpin organisasi. Di manfaat komunikasi organisasi juga terdapat itu banyak tujuan. Yang pertama, menyatakan pikiran, pandangan dan pendapat, memberi peluang gitu bagi para pemimpin atau anggota untuk berkomunikasi di organisasi dengan baik. Yang kedua, membagi informasi atau informasi sharing, memberi peluang kepada seluruh aparatur organisasi untuk membagi informasi dan memberikan makna atau visi dan misi, tugas pokok, fungsi organisasi, individu maupun kelompok kerja dalam organisasi. 3. Menyatakan perasaan dan emosi, memberi peluang bagi para pemimpin dan anggota organisasi untuk bertukar informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. Terakhir ada tindakan koordinasi, bertujuan untuk mengkoordinasi sebagai atau yang telah dibagi habis ke dalam bagian atau subbagian organisasi. Selanjutnya ada teori-teori komunikasi organisasi gitu. Teori komunikasi organisasi juga memiliki beberapa bagian peran gitu. Pertama yaitu teori struktural klasik, merupakan teori yang berkembang sejak tahun 1800-an dan bisa disebut sebagai teori mesin, menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai lembaga yang sentral dengan tugas-tugasnya. Lalu ada teori neoklasik atau hubungan manusia, diperkenalkan oleh Elton Mayo dan lahir karena adanya ketidakpuasan dengan teori klasik. Teori ini mengacu pada pentingnya aspek psikologis serta sosial dari karyawan sebagai seorang individu atau kelompok kerja. Selanjutnya ada teori fusi, adalah teori yang muncul dan diperkenalkan oleh Bach, sementara pada 1957 disempurnakan oleh Hargreaves, berawal dari kesadaran Bach pada 1950 mengenai kesadaran kepuasan minat yang berbeda-beda. Selanjutnya ada teori peniti, adalah teori penyambung yang dikembangkan oleh Francis Likert dengan menggambarkan struktur organisasi yang saling berkaitan dengan beberapa kelompok. Teori ini juga menjelaskan ada beberapa penyelia. Ini anggota dari dua organisasi atau kelompok tersebut. Menyelia ini bertugas sebagai penyambung atau seseorang yang melihat kelompok kerja satu dengan yang lainnya. Lalu ada teori sistem sosial, adalah hubungan antar manusia. Memungkinkan suatu organisasi bisa bertahan lebih lama ketimbang orang-orang yang ada di dalamnya. Meskipun seorang yang ada di dalam suatu kelompok sudah meninggal, namun kelompok itu tetap ada orang yang akan menggantikannya gitu. Teori public relation komunikasi organisasi merupakan kajian pada teori public relation, menyatakan bahwa upaya yang dilakukan secara terencana dapat dan berkesinambungan menyeluruh oleh suatu organisasi. Teori kepemimpinan, pemimpin organisasi maupun berkelompok, merupakan hal yang penting ya dalam membantu anggota memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan kelompok secara bersama. Lalu selanjutnya ada fungsi komunikasi organisasi. Komunikasi dalam organisasi berfungsi untuk memperoleh informasi mengenai lingkungan kerja dan cara bertindak terhadap lingkungan organisasi. Contohnya, karyawan membutuhkan informasi soal tugas, pekerjaan, dan dengan siapa akan bekerja. Selain fungsi di atas, berikut ini juga merupakan beberapa fungsi komunikasi publik sebagai berikut. Pertama, informatif, adalah organisasi yang bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi.
Kedua, regulatif adalah organisasi yang diharapkan mampu memperlancar peraturan hingga pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Yang ketiga ada integratif, berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang memudahkan anggota organisasi dalam melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Ada juga dua fungsi gitu lainnya yang ada di dalam fungsi komunikasi organisasi gitu. Pertama, fungsi umum. Di dalam fungsi umum itu komunikasi berfungsi sebagai informasi terkini gitu mengenai sebagai atau keseluruhan hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Komunikasi juga banyak berfungsi meningkatkan kemampuan para karyawan agar mereka bisa belajar dari orang lain atau dengan orang lain itu secara internal gitu. Lalu ada fungsi khusus. Di dalam fungsi khusus juga membuat para karyawan melibatkan diri ke dalam isu-isu organisasi lalu menerjemahkannya ke dalam tindakan tertentu di bawah sebuah komando. Membuat para karyawan menciptakan dan menangani relasi antar sesama bagi peningkatan produk organisasi. Selanjutnya ada hambatan komunikasi organisasi. Pasti gitu ya, setiap organisasi bakal ada hambatan-hambatan itu sendiri, entah maupun internal maupun eksternal gitu faktornya. Hambatan-hambatan komunikasi organisasi atau gangguan berkomunikasi adalah pengaruh dari dalam internal maupun dari luar eksternal, individu atau lingkungan yang merusak aliran atau isi pesan yang dikirimkan atau yang diterima. Nah, hambatan komunikasi itu banyak gitu dalam organisasi, entah penyaringan informasi komunikator ya memanipulatif informasi lah sedemikian rupa bagaimana gitu dalam konteks hal apapun. Lalu persepsi selektif gitu yang jadi seringkali bersikap tertentu kepada informasi sesuai dengan persepsinya, seleksi atas informasi yang diterima. Lalu ada emosi dua pihak yang berkomunikasi, berada dalam suasana emosi yang memang hot gitu, panas-panasnya, akibatnya menyulitkan kontak dan pemberian makna atau atas pesan gitu. Bahasa dua pihak menggunakan bahasa yang berbeda itu menjadi hambatan. Tanda-tanda nonverbal, perbedaan budaya antara komunikator dan komunikan membuat dua pihak tidak dapat memahami bahasa isyarat. Nah, adapun dua hambatan gitu yang memang terjadi dalam komunikasi organisasi. Yang pertama itu hambatan teknis pasti. Yang termasuk dalam hambatan teknis itu keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Dilihat dari sisi teknologi, maka hambatan ini akan semakin berkurang seiring dengan adanya temuan baru di bidang teknologi komunikasi dan informasi, sehingga saluran komunikasi dapat diandalkan dan efisien, sehingga media komunikasi sebagai media komunikasi gitu. Lalu ada hambatan semantik gitu ya. Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau idea secara efektif. Faktor pemahaman bahasa dan istilah tertentu serta kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi terkadang mempunyai arti yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit. Misalnya adanya perbedaan bahasa daerah nasional maupun internasional, serta adanya istilah-istilah yang hanya berlaku pada bidang-bidang tertentu saja. Selanjutnya, penutup atau resume. Konsep komunikasi organisasi merupakan sebuah hal yang sangat penting itu untuk dipahami dan dipelajari. Karena tanpa adanya konsep komunikasi dan organisasi tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik. Dalam sebuah organisasi, komunikasi menjadi napas dalam keberlangsungan gitu. Itu karena tanpa adanya komunikasi, organisasi tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan lancar. Sebagai penutup, kebebasan yang datang saat kau tak memiliki lagi harapan, saat opsi tersisa adalah berdiri menantang para tiran.
Saya Muhammad Pujan Suhaimi, mohon maaf apabila banyak dan ada kesalahan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.